Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Meisa Intan Fahlevi. Aku berasal dari Universitas Bengkulu, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NPM A1B024078. Jadi kali ini aku bakal jelasin artikel yang berjudul Making Better Use of United States Women, Psychology, Sex Roles, and Women Power in Post-World War II America by Alexandra Rutherford 2017. Nah, jadi di artikel ini tuh membahas bagaimana masyarakat Amerika memandang perempuan setelah Perang Dunia Kedua, serta bagaimana ilmu psikologi mempengaruhi ideologi gender saat itu. Serta perang perempuan Amerika ini menghadapi dilema besar karena mereka dibutuhkan sebagai tenaga kerja juga, tetapi secara sosial diharapkan kembali ke peran tradisional yaitu sebagai istri dan menjadi ibu. Rutherford menunjukkan bahwa psikologi menjadi alat penting, baik untuk mempertahankan maupun menentang pandangan tradisional tentang peran perempuan. Nah, bisa kalian lihat di latar belakang poin pertama, selama Perang Dunia Kedua, jutaan laki-laki Amerika pergi untuk berperang. Akibatnya, perempuan masuk ke dunia kerja menggantikan laki-laki, yaitu seperti di pabrik, industri, dan bidang teknik. Simbol terkenal pada masa itu yaitu Rosie the Riveter dengan slogan "We Can Do It". Namun, setelah perang usai, perempuan didorong untuk kembali ke rumah dan fokus pada keluarga, seperti di poin kedua. Di sisi lain, Amerika memasuki era perang dingin, dan pemerintah menyadari bahwa perempuan sebenarnya merupakan sumber daya penting untuk sains dan ekonomi. Maka lahirlah kontradiksi, perempuan diminta menjadi ibu rumah tangga, tapi juga dibutuhkan sebagai bagian dari kekuatan nasional. Artikel ini menjelaskan bagaimana psikologi ikut berperan dalam membentuk dan menanggapi kontradiksi tersebut. Lalu di isi dan ide utamanya, Rutherford menyoroti 4 tokoh utama psikologi perempuan. Yang pertama ada Georgine Seward pada tahun 1946 yang membahas tentang kesetaraan peran sosial, menunjukkan bahwa dia menolak pandangan bahwa peran gender ditentukan oleh alam. Ia menyerukan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan maupun keluarga. Yang kedua ada Mary Johada. Konflik peran berasal dari budaya, bukan mental, menunjukkan bahwa konflik antara peran domestik dan profesional bukan karena sifat perempuan, melainkan karena tekanan budaya. Yang ketiga ada Mary Cover Jones yang berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama harus beradaptasi. Nah, ini merupakan bahwa perubahan sosial berdampak pada kedua gender, sehingga laki-laki juga perlu menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Yang terakhir dari Eleanor McCoby, ibu bekerja tidak merusak anak, yang dilakukan penelitian membuktikan bahwa ibu bekerja tidak merusak perkembangan anak. Kesejahteraan anak tergantung pada kualitas hubungan keluarga. Nah, jadi antara 4 para tokoh ini menggunakan pendekatan ilmiah untuk menentang stereotip yang mengekang perempuan. Nah, di akhir slide yaitu kesimpulan. Rutherford menyimpulkan bahwa para psikolog perempuan ini mewariskan kontribusi penting bagi sejarah kesetaraan gender. Mereka menjadi dasar bagi lahirnya psikologi feminis pada tahun 1970-an. Melalui penelitian mereka, pandangan tentang perempuan bergeser dari dianggap sebagai masalah psikologis menjadi bagian dari isu sosial yang perlu diubah. Nah, jadi di periode ini memperlihatkan bahwa perubahan sosial tidak hanya lahir dari gerakan politik, tetapi juga dari penelitian dan pemikiran ilmiah. Dengan demikian, artikel ini menunjukkan bahwa masyarakat Amerika pasca Perang Dingin hidup dalam kontradiksi antara tradisi dan modernitas. Para psikolog perempuan membantu membuka jalan menuju pandangan yang lebih setara terhadap perempuan dan laki-laki. Demikian penjelasan artikel dari saya. Terima kasih.